عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita kesempatan untuk menunaikan kebaikan. Maka syukurilah perkara ini, karena berapa banyak orang-orang yang mereka sudah berada di alam kuburnya, mereka berharap ingin kembali lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah kalian terhadap apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari di mana ketika datang ajal, kemudian kita mengatakan, ya Allah, akhirkan sebentar saja sampai waktu yang ditentukan. Sebentar saja, mereka berharap minta diakhirkan sebentar, ya ikhwan. Dan mereka mengatakan, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh, memperbaiki dirinya. Tapi terlambat, karena Allah SWT mengatakan di ayat yang lain, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah tobat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kemudian sampai ketika datang kematian mereka mengatakan, saya bertobat sekarang. Walalladzina yamutuna wahum kufar. Dan tidak bagi mereka yang meninggal dalam posisi kafir. Maka inilah pentingnya perkara tauhid, karena modal besar dalam kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kaidah yang berikutnya, mu'allif mengatakan an ta'lama sebelumnya dikatakan kaidah yang selanjutnya, i'lam arsyadaqallah li ta'atihi anna al-hanafiyyata millatu Ibrahim wa an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif mengatakan, ketahuilah arsyadaqallah li ta'atihi. Semoga Allah SWT membimbingmu agar bisa mentaati Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara bimbingan, dalam perkara ketaatan, coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 33.
Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya, dan janganlah kalian batalkan atau rusak amalan kalian. Faham maksudnya ya ikhwah? Artinya kita ini diperintahkan untuk melakukan ketaatan sesuai dengan perintah, sebagaimana Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, sumbernya dari situ. Namun ketika kita menyeleweng dari perkara ini, maka kita sama dengan merusak kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Ya, kita diperintahkan ketika kita berpaling, sama saja kita mengerusak kehidupan kita. Karena Allah mengancam dengan mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah bisa memisahkan ya antara seseorang dengan hatinya. Di saat orang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah pisahkan hatinya sehingga hatinya berkhianat kepada dirinya. Maka di antara perkataan ulama salaf ya terdahulu, Qadhi Ibn Iyad dan yang lainnya mengatakan, kami ketika bermaksiat kepada Allah, ya, ketika bermaksiat kepada Allah, maka bekas kemaksiatan kami terlihat dari keluarga, istri. Sikapnya ya akan berbanding terbalik, justru menyelisihi suaminya karena dosa suaminya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini efeknya ya ikhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik perkara ini. Dan juga seseorang yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla itu merusak dari segi kehidupan akhiratnya. Sehingga ketika Allah benci, apa yang terjadi? Allah bukakan lebar-lebar dunianya. Makanya ada orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka ya buka lebar-lebar dan diberikan kehidupan yang tanpa cobaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini disebut dengan apa? Istidraj. Lihat prosesnya baik-baik. Perhatikan ketika kemudian Allah sudah benci kepada hambanya. Di proses ini Ibnu Katsir menjelaskan secara detail dalam surat Al-An'am ayat 44. Ya. Saya jelaskan satu-satu, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, prosesnya bertahap. Kata Allah, ciri-ciri yang pertama, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya. Ketika mereka melupakan peringatan Allah Azza wa Jalla. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka berpaling dari peringatan itu dan melupakannya dan membuang peringatan itu ke belakang punggung mereka. Ini Ibnu Katsir menjelaskan. Paham ya? Artinya perintah Allah dan Rasulnya dibuang ke belakang. Ya, ketika datang perintah salah, datang yang lainnya, datang beribadah hanya kepada Allah, disingkirin tuh perintah. Makanya naudzubillah min dzalik. Bahkan ada seorang pemuda ditanya, agamanya apa? Islam. Tapi saya nggak percaya sama Islam. Kebayang ya ikhwah? Ini perkara yang sangat mengerikan. Ya, orang mulai menyepelekan. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita akan lihat. Yang berikutnya, Allah mengatakan, begitu dia berpaling, kemudian Allah bukakan kehidupan dunianya lebar-lebar. Kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu kesenangan untuk mereka. Ibnu Katsir mengatakan, kami bukakan bagi mereka semua pintu rizki dari segala jenis yang mereka pilih. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya,
Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib." Dijelaskan, kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya dari dunia yang dia mau. Ya, itu ciri-cirinya. Yang dia mau. Jadi subhanallah, ya ikhwah, ketika dia minta sama Allah, mustajab gak doanya? Mustajab. Dan yang diminta semua dunia, tidak ada kaitan dengan akhirat. Kemudian yang berikut prosesnya, hatta idza farihu bima utu. Yang ketiga disebutkan sampai mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Imam Ibnu Katsir mengatakan berupa harta benda melimpah, anak banyak, rizki yang melimpah ruah. Ini yang Allah kasih. Jelas? Dan bahkan para ulama menjelaskan terjadinya istidraj. Seseorang nggak sadar karena dua hal. Ya. Hal yang pertama adalah mereka mendapatkan kesenangan tanpa cobaan. Berarti kan? Hal yang kedua, mereka ujub terhadap dirinya. Ini yang mendasari seseorang bisa lupa total sama Allah. Paham ya? Lupa sama perintah semua. Jadi karena Rasulullah mengatakan wa huwa muqimun ala ma'asihi. Sedangkan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan. Di balik permintaannya yang terkabul terus, maksiatnya jalan seiringan. Bahkan di antaranya para ulama menjelaskan bahwa maksiatnya seimbang sama nikmatnya. Maksiat 5, nikmat 5. Kebayang antum? Ya. Bagaimana Allah kalau sudah benci ini prosesnya? Ya. Kemudian Allah mengatakan akhadnahum baghtatan. Nah ini, begitu di puncak kesenangan, kami siksa mereka mendadak. Paham ya? Bagaimana disiksa mendadak? Ibnu Katsir mengatakan mereka disiksa dalam posisi lalai, yaitu bermaksiat. Lagi maksiat-maksiatnya langsung disiksa. Kebayang prosesnya berarti apa? Su'ul khatimah. Jelas ya ikhwah. Silahkan cek kisahnya para nabi sebelumnya, bagaimana kaumnya Allah siksa. Semua terjadi dalam proses istidraj. Semua. Ya. Jadi mereka lagi senang ngerasa aman, ya, dan senang sama apa yang dilakukannya, tiba-tiba terjadi adab. Mereka nggak bisa balik. Makanya Allah mengatakan di akhirnya faidahum mublisun. Mereka terdiam dalam posisi putus asa. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka putus asa dari semua kebaikan. Artinya tidak bisa bertobat lagi. Sudah tertutup total. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan barang siapa diberikan keleluasan oleh Allah, kemudian ia tidak memandang keleluasaan itu berupa ujian, maka mereka tidak memiliki pandangan yang baik dalam hidup. Lihat kaidahnya, ada 2 kaidah di sini. Ya, bagaimana Allah membimbing ketaatan itu yang baik. Barang siapa yang diberikan keleluasaan, kemudian dia tidak memandang itu sebagai ujian, maka dia bukan orang yang baik dalam memandang kehidupan. Sebaliknya, barang siapa yang diberikan ujian dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang diperhatikan, Allahumma shalli benar ya, bahwa dia sedang diperhatikan sama Allah. Jadi pas waktu kena ujian, kita ini lagi diperhatiin. Ya, kalau dia tidak merasakan itu, maka dia bukan seseorang yang memiliki pandangan yang baik dalam hidup. Jelas? Makanya diantaranya Imam Ahmad mengatakan ketika seseorang sedang merasakan sakit, diuji dengan sakit, maka harapannya sama Allah harus besar. Paham ya? Sebaliknya, ketika seseorang sedang diberikan kesehatan, harusnya rasa takutnya sama Allah lebih besar. Ini mengatur bagaimana bainal khaufi war raja.
Jelas di sini? Paham? Ya. Jadi cara kita berpikir ini, ya, berpikirlah supaya kita nggak kena istidraj. Karena obatnya apa? Kita harus menyeimbangkan antara rasa takut dengan harapan kepada Allah Azza wa Jalla, disertai dengan cinta. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya bahwa seseorang itu menuju kepada Allah seperti seekor burung. Paham? Dalam menuju ketaatan nih, ya. Makanya kita bicara bimbingan ketaatan. Seperti seekor burung. Burung itu memiliki 3 komponen yang penting, yaitu apa? Kepala sama 2 sayap. Paham ya? Ibnu Qayyim mengatakan kepalanya adalah al-mahabbah, cintanya kepada Allah. Karena semua kita melakukan hidup ini, kita harus didasari dengan perkara ini. Jelas? Kemudian 2 sayapnya adalah al-khauf war raja, rasa takutnya dan harapannya. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kepalanya terputus, maka dia akan mati. Jadi kalau dia mengandalkan rasa takut dan harapan tanpa ada mahabbah, hancur semuanya. Jelas ya? Tapi kalau kepalanya benar, tapi salah satu sayapnya terputus, maka dia akan jadi mangsa buruan. Orang kalau punya rasa cinta sama Allah, tapi rasa takutnya atau harapannya bermasalah, maka dia mudah terkena syubhat atau syahwat. Makanya ini perkara yang kita harus pahami. Makanya harus imbang dalam kehidupan ini. Bagaimana menjelaskan perkara ini. Yang berikutnya, mu'allif rahimahullah mengatakan, annal hanafiyata millatu Ibrahim. Perhatikan, sesungguhnya Hanafiyah. Nah, kita kalau bicara bimbingan ketaatan ini, ya, kita bicara siapa yang jadi contoh kita. Ya, maka mu'allif mengatakan Hanafiyah di sini adalah condong, kecondongan. Al-Imam Ibnu Katsir mengartikan Hanafiyah disebutkan ay mutahannifa anisyirk wa qasidan ilal iman. Yaitu apa? Menjauh dari kesyirikan, ya, dan condong kepada keimanan. Itu istilah Hanafiyah. Ya. Millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini disebutnya sebagai apa? Imamul Muwahhidin. Imamnya orang-orang yang bertauhid. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan Hanif adalah condong menjauh dari kebatilan dan mendekat kepada kebenaran, hidayah, tauhid dan istiqamah. Saya ulangi lagi. Ya, Hanif atau Hanafiyah adalah condong menjauh dari kebatilan, ya, dan mendekat kepada kebenaran, hidayah, tauhid dan istiqamah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 123. Coba perhatikan baik-baik. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya, ikutilah agama Nabi Ibrahim, seseorang yang hanif, yang tadi condong kepada kebaikan, kepada tauhid, ya, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Allah yang langsung ngasih rekomendasi. Nah, ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian coba perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW memberikan contoh seorang sahabat yang luar biasa dari menjadikan salah seorang di antara kalian kekasih. Kenapa? Wa innallaha azza wa jal qad ittakhadani khalila. Karena Allah telah menjadikanku kekasih. Kama ittakhadha
Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila." Kalau seandainya aku boleh mengambil dari umatku kekasih, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Karena seseorang yang mencontoh secara totalitas. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang luar biasa, mempraktekkan semua, bahkan cobaannya begitu dahsyat. Disuruh meninggalkan keluarganya dilakuin, disuruh nyembelih dilakuin. Semua perintah Allah semua dilakukan tanpa ada rasa cemas dan yakin semua yang terbaik. Ya ikhwah, kok bisa imannya kayak gitu? Ada sebuah kejadian di dalam Al-Quran diabadikan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan pelajaran sehingga imannya menjadi kuat, yaitu melihat salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau mematikan menghidupkan yang mati." Tuhyil mauta. Paham ya? Maka Allah bertanya, "Qala awalam tu'min?" Apakah engkau enggak beriman? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala bala." Tentu saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Untuk menjadi hatiku tambah yakin. Tenang di sini. Makanya Nabi Ibrahim keyakinannya kepada Allah mencapai titik ainul yakin, benar-benar yakin. Semua perintah nggak ada yang kemudian kok ini, nggak ada perdebatan sama sekali. Ya, maka Allah mengatakan, qala fakhud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilai thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, ambil 4 burung dara. Kemudian disuruh apa? Nyembelih tuh. Ya. Kemudian dagingnya suruh nyacah-nyacah, disuruh nyampur. Kebayang, setiap bagiannya disuruh naruh di atas bukit. Kepalanya di mana ya, ikhwah? Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya lihat kisahnya. Kepalanya itu di tangannya Nabi Ibrahim. Kata Allah, "Tsumma du'uhun." Panggil tuh burung dara semuanya. Ya'tinaka sa'ya. Akan segera mendatangi. Subhanallah. Di depan mata Nabi Ibrahim itu burung dara menyatu lagi, darahnya yang jatuh semua balik kayak film diulang. Satu-satu cuman terbang dalam posisi tanpa kepala, paham ya? Kemudian dekat mencocokkan kepalanya, satu cocok terbang, dekat lagi satu cocok terbang, disambungin semua. Subhanallah ya ikhwah. Lihat bagaimana memperhatikan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadikan seseorang semakin kuat keyakinannya. Makanya sebenarnya yang buat kita ini jadi lemah keyakinan kita sama Allah gara-gara apa? Jauh dari mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik mempelajari di dalam Quran ataupun melihat langsung bagaimana ya Allah menciptakan alam semesta ini. Ya. Contoh simpel lah. Kita kalau mau membangun bangunan harus pakai tiang nggak? Ya kan? Kalau nggak pakai tiang bisa berdiri nggak? Nggak. Tapi bagaimana Allah menciptakan langit? Tidak. Tanpa tiang sama sekali. Ini menunjukkan, ya, artinya kita ini diperintahkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya. Ya. Tapi ketika seseorang itu menjadikan ayat-ayat Allah justru sebagai perkara yang ditaruh di belakang mereka atau justru dipakai buat jual beli agama,
maka ini perkara yang sangat Allah murkai. Makanya Allah benci menjadikan kaum-kaum yang sebelumnya diadab karena itu. Jelas mereka melakukan kesyirikan, ya. Mereka melihat langsung kejadian ayat Allah Azza wa Jalla langsung. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menaruh perkara ini di belakang punggung. Ya. Kaumnya Nabi Saleh, mereka langsung melihat onta keluar dari batu, langsung. Tapi tambah ingkar dan disembelih. Ya. Ini menunjukkan maka ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Allah Azza wa Jalla, ya, menggambarkan seseorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, digambarkan di dalam Quran. Kalau seandainya mereka itu, ya, sampai Allah naikkan ke langit tetap gak percaya, ya, dibukakan pintu langit, ya, kemudian mereka naik ke atas, ya, mereka tetap ingkar. Ya. Maka ini yang menjadikan bagaimana ketika, ya, di dalam surat Al-Hijr 14-15. Coba dibuka. Silakan, ada yang dibaca, ada yang silakan baca artinya. Bagaimana kalau seseorang itu sudah ditutup hatinya? Coba perhatikan bagaimana firman Allah. Dibaca artinya aja. Silakan. Ada yang dapat? Coba dibaca keras. 14 sampai 15, 2 ayat. Al-Hijr. Ya. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Faham ya ikhwah? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu langit satu aja, kemudian mereka dibawa naik ke atas, mereka masih ingkar mengatakan apa? Ya, mata kita yang disihir, kita ini kena sihir, padahal dibawa naik bener. Itu gambaran bagaimana seseorang yang mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya walaupun diajak ke atas sekalipun tetap ngomong, wah ini sihir, ini gak benar. Nah, ini tipuan. Kebayang ya ikhwah? Ini ngerinya kalau kemudian kita ini jauh ketika ditampakkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla di depan mata kita, kita bisa ingkar mendadak. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya ada 2 orang. Ya. Ketika ditampakkan langit, kemudian turun hujan, yang satu takjub terhadap ciptaan Allah, yang satu, oh pantes tadi ada tanda mendung. Oh berarti ya ini turun hujan. Kebayang ya ikhwan? Bagaimana yang satu bertakwa kepada Allah, yang satu ingkar. Makanya kalau orang ngelihat ke langit, yang satu mengatakan subhanallah indah, yang satu responnya apa? Ah biasa, tiap hari juga kelihatan, nggak ada yang aneh tuh. Ini ngeri. Bagaimana kemudian hati seseorang itu jadi mati dengan kemaksiatan dan kesyirikan yang terjadi. Makanya kenapa kita harus melakukan sesuatu itu karena Allah, supaya hati kita lurus, jadi benar. Ini pelajarannya. Makanya dicontohkan tentang bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim di saat perintah yang bagi orang lain mengatakan nggak gampang, ninggalin istri, anak baru lahir. Padahal Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, bertahun-tahun dapat suruh ninggalin. Tapi Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Di balik ketaatannya Allah berikan kebaikan, keajaiban. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang penyabar. Makanya ini pelajaran besar.
Makanya perlunya kita condong kepada kebenaran. Karena Allah jamin seseorang yang di atas kebenaran tersebut. Antum tahu bagaimana percakapan antara Nabi Ibrahim dengan anaknya ketika diperintahkan untuk menyembelih dirinya. Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu menjelaskan, meriwayatkan tentang bagaimana percakapan Nabi Ibrahim kepada anaknya ketika terjadi perintah. Ya. Disebutkan kata anaknya, ya abadi. Lihat percakapannya, usdud ribati hatta la attarib. Wahai bapakku, kencangkan ikatanku ya supaya aku nggak gerak-gerak waktu mau disembelih. Yang ngajarin siapa? Yang ngasih support siapa? Anaknya. Makanya anaknya mengatakan ya if'al ma tu'mar. Perhatikan kata-katanya. Lakukan sesuai yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku dengan izin Allah dalam keadaan bersabar. Kenapa Nabi Ismail mengatakan insyaallah? Karena Nabi Ismail meyakini bahwa anugerah kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa kebaikan dari Allah, maka mustahil seseorang bisa melakukan sesuai perintah. Makanya ini perkara tauhid, ini pelajarannya. Kita belajar tentang perkara ini dalam kehidupan itu. Ya. Maka kemudian mengatakan lagi, waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadih 'alaiha min dami syai'un fayanqusu ajri wa tarahu ummi tahzan. Dikatakan, lipat pakaianmu wahai bapakku. Supaya apa? Darahku enggak nyiprat ke bajumu. Sehingga pahalaku berkurang. Kebayang enggak? Pahalaku berkurang. Dan kalau kelihatan ibuku nanti dia sedih. Subhanallah. Kemudian juga mengatakan, ya abati istahid safrataka wa asri marrasikin ala halqi liyakuna ahwan alayya fa innal mauta syadid. Disebutkan, wahai bapakku, percepatlah lewatnya apa namanya? Wahai bapak, istahid safrataka, yaitu tajamkan pisaumu. Jelas? Kemudian dan percepat lewatnya pisau di leherku. Supaya lebih ringan buatku menghadapi ajal, karena kematian itu berat. Kemudian dikatakan lagi, wa idza ataita ummi faqra 'alaiha assalam minni wa in ra'aita an tarudda qamisi 'ala ummi faf'al. Kalau engkau melihat ibuku, maka sampaikan salamku untuk dia. Kalau engkau ingin memberikan bajuku itu baik, maka berikan kepada ibuku. Subhanallah ya ikhwah. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dikatakan, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baik penolong adalah engkau wahai anakku dalam mengerjakan perintah Allah. Artinya apa? Pendukung yang baik adalah dirimu. Keluar dari mana? Dari bapak yang taat. Ini pentingnya tentang bagaimana tauhid itu terjadi dengan baik ketika di keluarga. Maka ketika datang perintah, saling dukung. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian saling nawar. Kok nggak gini aja, kenapa? Nanti aja dilakuin, tidak ada cerita. Tapi saling mendukung. Coba lihat keluarga yang dalam posisi ini. Maka jangan pernah sampai perkara ini cuman jadi kisah dan tontonan aja. Kita kadang-kadang lihat keluarga bahagia cuma nonton tok. Tapi ke arah sana nggak gerak-gerak. Ya, jangan sampai Rasulullah mengatakan orang yang lemah adalah orang yang tamanna 'ala Allah, cuman ngarep sama Allah tanpa ada action sama sekali. Jelas ya ikhwah? Maka ini pentingnya tauhid itu, bagaimana Allah memberikan contoh bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim. Karena keluarganya pun saling mendukung. Ma'asyiral mu'minin
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, muallif rahimahullah mengatakan, wa anta budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah, hanya semata karena Allah. Ya, kenapa? Dengannya Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua manusia dan diciptakan buat itu. Kita diciptakan buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada 3 alasan besar diantaranya. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Ibrahim, ya, dan anak keturunannya kelak akan menjadi nabi. Paham ya? Jadi contoh benar-benar keluarga yang jadi percontohan, satu keluarga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 26. Allah mengatakan walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Kami telah menjadikan, ya, mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan keturunan keduanya menjadi apa? Kenabian dan diberikan apa? Kitab. Makanya lihat, kalau keturunannya jadi nabi, otomatis orang tuanya orang yang taat dengan baik. Karena anak itu nggak jauh dari orang tua. Makanya dikatakan al-walad kasbul walidain, anak itu hasil usaha orang tua. Ya. Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidani ayu nasirani ayu majisani. Rasulullah mengatakan bapaknya lah, ya, kedua orang tuanya yang menjadikan apa? Yahudi, Majusi atau Nasrani. Yang bentuk nih karakter anak, sekolahnya siapa? Orang tuanya. Jelas? Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 67. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, enggak. Akan tetapi Muslim, ya, dan tidak termasuk hamba-hamba yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana minal musyrikin. Ini menunjukkan bagaimana agama Nabi Ibrahim. Makanya Allah SWT menyebutkan nabi-nabi sebelumnya, mereka disebut dengan agamanya Islam. Juga bisa diartikan dengan hamba yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Allah mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah imam yang dijadikan teladan. Kenapa? Karena patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan hanif, yaitu condong kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, dan bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu telah memberikan contoh terbaik dalam masalah al-wala dan bara. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Coba dibaca artinya. Saya ingin jelasin bertahap. Di sini ada 2 sikap Nabi Ibrahim. Sikap sama kaumnya yang ingkar, kemudian sikap sama keluarganya untuk ngajak. Sudah dapat? Coba dibaca, silakan. Iya. Iya. Artinya? Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya. Berhenti. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang ingkar, bagaimana sikapnya? Lanjut. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Berhenti. Maka di sini, ya ikhwah,
Di sini menunjukkan yang disebut saudara sebenarnya adalah yang beriman bersama. Paham? Allah mengatakan ikhwanukum fiddin, saudara kalian kalau beriman. Ya. Tapi kalau enggak, maka di sini toleransinya jelas. Dalam agama tidak ada toleransi. Makanya Allah katakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Kami berlepas diri dari kalian. Jadi kalau kemudian nih kita diajak nih, kadang-kadang, ayo sudah, nanti engkau ke kita, nanti kita ikut dirimu. Ya, acara silahkan ikut sekarang, nanti kita ikut acaramu. Rasulullah SAW ditawari harta, tawari semua. Turun surat Al-Kafirun tentang perkara ini. Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin secara jelas. Maka Nabi Ibrahim sudah mencontohkan. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kekafiran. Ya, tapi kalau kemudian sampai kalian beriman, baru. Jelas? Ini yang disebut dengan al-bara. Paham ya? Lalu bagaimana sikap kita ketika kemudian terhadap keluarga? Coba lanjut. Ya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Jelas ya ikhwah. Bagaimana sikap kita kepada keluarga? Sikap kita diperintahkan buat kalau keluarga ini ingkar, maka minta sama Allah sambil nasihatin. Tapi kita bukan sebagai penentu hidayah. Karena hidayah mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan kepada bapaknya. Saya akan berdoa, minta supaya engkau diberikan hidayah. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa ketika Allah menyiksa dirimu. Karena benar-benar hidayah mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah SWT mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Makanya subhanallah, dalam perkara petunjuk Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dalam surat Al-An'am ayat 125. Coba dibuka. Masih ada waktu berapa nih? Sudah adzan? Hah? 2 menit? Ya sekarang. Saya kasih. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Lihat, berhenti. Dibukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan tafsir Ibnu Katsir ada 3 step. Yang pertama, Allah mudahkan dia untuk memeluk Islam. Pegang ini baik-baik. 1. Ya. Yang kedua, Allah akan berikan dia semangat untuk melakukan ketaatan. 2. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka istiqomah dalam ketaatan tersebut. Itu pengertian yashrah sadrahu lil Islam. Jelas? Lanjut. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Benar. Coba perhatikan baik-baik, ya. Menjadikannya sesak setiap dia melakukan ibadahnya buat dia tambah susah, tambah semakin taat, tambah semakin berat beban. Makanya, ya ja'al sadrahu dayiqan haraja. Haraj di sini Umar bin Khattab mengatakan bahwa diistilahkan kayak pohon tumbuh di tengah-tengah, kemudian dikelilingi pohon yang lain dan tidak bisa tergapai oleh binatang ternak. Artinya hidayah nggak bisa masuk gara-gara ketutup. Jelas posisi ini? Sehingga apa? Sehingga dia akan benar-benar jauh dari petunjuk dan taatnya buat dia tambah berat dan beban. Ini ciri-ciri orang yang dijauhkan dari hidayah. Maka kalau sholat kita mulai beban, hati-hati. Kita harus mulai istighfar dan taubat kepada Allah. Karena itu jalan menuju kepada jauh dari perkara hidayah dan disesatkan. Na'udzubillah min dzalik.
Sudah habis ya waktunya. Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.